Prof. Ibnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti tadi rally tadi ya, itu jelas betul bahwa kau yang kosong otaknya. Dari mana kau dapat berlindungan dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Dasar panci lo. udah jelas tuh ngomong kayak gitu di Lah, jangan nggak jelas. Anda sendiri tadi bilang dari Sandi. Sandi itu kan ngunggah. Anda berujung dari hasil unggahan Sandi. Sekarang Anda berlindung dari Sandi. Salah. Yang itu objeknya adalah ijazah. Anda ini pengakuan di objeknya sudah jelas. Gini ngapain juga kelompok yang otaknya kosong. Oke, kita dengerin dulu Bung Roy. Gak imbang, udah gak imbang Mbak gitu. Roy Suryo ini kan menggaung-gaungkan keliling jagat seluruh media kemana sampai ke UGM menyatakan ijazah palsu. Yang harus kita pertanyakan saudara Roy Suryo ini dapat dari mana, lihat di mana dia ijazah aslinya, dia bisa katakan itu palsu. Kapan dia lihat, kapan dia raba? Nah, sekarang ini udah di penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Nah, dan kita juga sudah melaporkan. Nah, Pak Jokowi sendiri sudah melaporkan bahwa ini kalau memang betul ijazah aslinya pembanding, nah saudara Roy Suryo sendiri sudah lihat di mana dokumen aslinya mana. Nah, lapor yang akan diperiksa itu kan objeknya ijazah, bukan screen, bukan foto. Ya nggak apa-apa. Oke, selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan. Sampai saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Jangan ngomong. Mana? Anda jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong kamu. Kalian kamu di mana? Kalau memang asal ngamar kamu ngomongnya. Iyalah. Oke, Bung Roy lanjutkan. Saya nggak imbang Mbak Cindy dengan orang yang asal ngomong. Saya nggak imbang sama kamu. Oke, Bung Rely. Kita dengerin dulu. Oke, Bung Roy. Iyalah, di mute dulu dia, asal ngomong dia. Jadi artinya gini. Ya, Pengadilan Negeri Surakarta saja sudah minta ijazah itu dikeluarkan nggak dikeluarkan. Nah sekarang alhamdulillah saya bersyukur Bareskrim bisa meminta ijazah dan kemarin sudah diantarkan oleh adiknya Iriana. Bagus. Jadi artinya ijazahnya kan sekarang ada. Dengan ijazah yang ada kita lagi periksa bersama. Kalau kemarin saya periksa itu adalah bukti dari ijazah yang konon dikatakan asli oleh salah seorang kader yang namanya PSI, yang namanya Sandi itu. Nah itu kalau itu ternyata dikatakan palsu dan nanti ternyata itu memang palsu, justru Sandilah yang harusnya kena pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu Sandi, Anda beralibi berlindung di belakang Sandi. Anda sudah beralibi. Kehutanan gitu loh. Jadi kita semua benar bukti kok, nggak berdasarkan omong-omong, berdasarkan orang-orang nggak jelas kayak gini. Oke, Bung Rely kita tahan dulu. Oke, Bung Rely tahan dulu. Kita tanya dulu. Sama. Prof. Ibnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti tadi rally tadi ya, itu jelas betul bahwa kau yang kosong otaknya. Dari mana kau dapat berlindungan dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Dasar panci lo. Udah jelas tuh ngomong kayak gitu di Lah, jangan nggak jelas. Anda sendiri tadi bilang dari Sandi. Sandi itu kan ngunggah. Anda berujung dari hasil unggahan Sandi. Sekarang Anda berlindung dari Sandi. Salah. Yang itu objeknya adalah ijazah. Anda ini pengakuan di objeknya sudah jelas. Gini ngapain juga kelompok yang otaknya kosong. Oke, kita dengerin dulu Bung Roy. Kita dengerin dulu Bung Roy. Gak imbang. Udah gak imbang Mbak gitu. Nah, sumber kok kayak gini. Jadi artinya apa? Gak imbang, yang gak imbang itu dirimu. Kau bilang ahli, ini objeknya ijazah belum? Oke. Iya ijazah. Nanti ijazahnya kita lihat bersama. Udah nggak usah banyak ngomong. Terus ngapain bawa Sandi, hasil unggahan Sandi? Udah kalau berarti kalau ijazahnya betul itu ijazah yang di-upload oleh Sandi itu kabar bohong. Kabar bohong itu yang harus dikejar. Itu aja. Oke, silakan Bung Rely. Sementara kau sudah bilang itu palsu karena unggahan Sandi. Berarti kau yang bermasalah ini. Oke. Itu bukan hanya Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan. Udah deh, kamu juga bukan orang UGM. Oke, kita ke Prof. Ibnu dulu ya, Bung Rely. Oke, Bung Rely tahan dulu. Aduh, kocak banget, asli kocak banget. Ya inilah ya akibat kalau kata Bung Roy Suryo ini ya otak kosong nih. Langsung emosionalisme.
Padahal udah jelas banget ya. Di sini Bung Roy Suryo menjelaskan bahwasanya selama ini Pak Jokowi nggak mau mengeluarkan ijazah aslinya. Nah, sementara itu dari kader PSI mengatakan bahwasanya mengupload gitu ya gambar ijazah yang mengatakan bahwasanya itu asli. Nah, itulah yang akhirnya menjadi objek penelitian Bung Roy Suryo. Tapi sepertinya Bung Reli ini nggak paham gitu loh. Nah, sekarang Bung Roy Suryo berterima kasih kepada Bareskrim yang sudah meminta ijazah asli dari Pak Jokowi. Nah, nanti mungkin akan diteliti lah ya. Gue berharap sih dua belah pihak nanti sama-sama meneliti, dari pihak Bung Roy Suryo CS dan juga kepolisian gitu. Kocak banget sih ya, kalau ada orang ngomong itu harusnya kan didengerin dulu gitu, nggak asal potong gitu loh, nggak perlu juga harus emosi kayak gitu. Oke teman-teman semua, bagaimana kata Bung Rocky Gerung dan juga Pak Khojinuddin, kita lihat videonya. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi, selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dia laporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung, gua nggak punya, memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Pesan apa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu intinya di situ. Kita berdebat terus-menerus tuh. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Dan itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Nah jadi intinya kok ini ada tindakan yang berbeda dari institusi yang sama, ya ini institusi kepolisian. Terlepas yang satu Bareskrim, yang satu adalah Polda Metro Jaya. Yakni apa? Yang laporan masyarakat terhadap Jokowi di Bareskrim tidak ditindaklanjuti dengan LP, hanya terbit Dumas, dan Dumas itu hanya ditindaklanjuti dengan laporan informasi melalui pemanggilan yang intinya itu hanya rekomendasinya diterbitkan atau tidak diterbitkan LP. Sementara laporan Jokowi yang dilaporkan di Polda Metro Jaya begitu cepat diproses sampai lakukan sejumlah pemanggilan sampai dalam tanda petik ya. Jadi advokat pun disikat dalam kasus ini, tidak peduli walaupun advokat dipanggil-panggilin. Begitu Bang. Ada satu lagi ya, ada berita saya baca tadi juga saya ulas ya. Bareskrim ungkap penyelidikan kasus ijazah Jokowi sudah 90%. Tinggal uji lab. Begitu itu kata. Bohong Bang, itu bohong. Bohong besar, itu belum ada penyelidikan, baru laporan informasi. Yang namanya penyelidikan itu tindak lanjutnya diawali dengan adanya LP. Terbit LP baru dilakukan penyelidikan. Nah setelah penyelidikan mau ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Kalau ditingkatkan ke penyidikan nanti ada tersangkanya. Ini kan baru laporan Dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi. Itu yang kami khawatir curiga.
itu hanya dijadikan dalil untuk melakukan proses tes lab laboratorium forensik, dan ujung daripada tes laboratorium forensik Mabes Polri menyatakan ijazah Jokowi asli, dan dari pernyataan itulah kemudian dijadikan dasar untuk makin mengkriminalisasi klien kami yang saat ini dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya. Nggak benar itu penyelidikan, mana ada penyelidikan, LP-nya aja belum keluar. Oh, Anda yakin sekali soal fakta ini ya? Ya yakin sekali Bang, orang klien kami itu dipanggil tanggal 6 itu, panggilan isinya adalah diambil keterangannya dalam konteks apa? Laporan informasi. Laporan informasi itu menindaklanjuti apa? DUMAS, pengaduan masyarakat. Belum ada nomor LP yang diterbitkan terhadap laporan dugaan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh saudara Jokowi ini gitu loh. Makanya tadi saya nulis, jangan-jangan Barreskrim ini mau menyelamatkan Jokowi dengan proses yang seolah-olah pro justisia, tapi sebenarnya ingin menyelamatkan Jokowi persis seperti kasus pagar lautnya Aguan di PIK 2. Ujung-ujungnya hanya dilokalisir ke Arsin Kades Kohot, yang sekarang Arsin pun lepas. Padahal udah tahu semua rakyat itu pagar itu milik Aguan, Agung Sedayu. Udah diakui juga ada 2 perusahaan yang punya sertifikat di laut itu, yakni PT IAM ya, Intan Agung Makmur, dan PT C Cahaya Industri. Itu semua anak usahanya Agung Sedayu Group. Kan nggak diperiksa itu anak usahanya Agung Sedayu Group. Jangankan dijadikan tersangka, dia periksa juga kagak. Itu ulahnya Barreskrim, Bang. Oke. Gitu. Kita kesampingkan dulu pagar laut. Saya balik lagi ke soal ijazah ini ya. Ini tim Barreskrim Mabes Polri ke Solo. Kemudian mereka mengumpulkan ijazah teman-teman SMA dan kuliah Jokowi ya untuk membandingkan. Komentar Anda gimana? Itu kan repetisi Bang, itu kan udah pernah dilakuin waktu zamannya Bambang Trimulyono juga dengan Gus Dur. Berkali-kali di persidangan kita juga persoalkan, yang dipersoalkan itu ijazahnya asli atau tidak, bukan masalah dia pernah bersekolah atau tidak. Yang dibutuhkan itu adalah dokumennya ditunjukkan, bukan masalah pengakuan temennya, ini temanku, ini dulu makan bakso bareng, ini sekolahku. Itu kan udah selesai. Ngapain ngulangi sesuatu yang sudah selesai, bikin capek Barreskrim aja gitu loh Bang. Oke, jadi ya, memang di sini dikatakan ya persentase proses penyelidikan kita sudah 90%. Yang 10% adalah uji lab. Tapi ada juga bilang jika uji lab tidak identik 90% gugur ucapnya. Nggak ngerti maksudnya. Nah itu kan udah prakondisi Bang, mau membangun prakondisi opini masyarakat bahwa ujungnya di uji lab. Nah, kalau uji labnya identik berarti nggak palsu, sehingga semua ini dianggap bohong begitu. Kan persoalannya adalah apakah kredibilitas Barreskrim terkait uji lab itu bisa kita percaya? Karena jangankan kasus ini, KM 50 saja banyak masalah, pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat saja banyak masalah. Sehingga apa? Makanya klien kami mengatakan, ya Roy Suryo dan Rizwan Syahsiolan, nggak boleh hanya Barreskrim jadi rujukan, harus juga kita carikan pembanding yang punya kredibilitas, yang tidak punya visi terhadap kasus ini. Kalau Barreskrim, dia Kapolrinya itu kan ditunjuk Jokowi, Listio Sigit. Nggak mungkin mereka itu bisa bekerja independen tanpa tekanan, tanpa arahan, tanpa visi. Ini yang saya khawatirkan, ini prakondisi untuk menyelamatkan Jokowi dengan modus seolah-olah dilakukan proses hukum. Makanya kemarin kawan-kawan ketika berbangga akan ada uji lab forensik, saya bilang jangan, itu jebakan. Nanti ujungnya apa? Lah udah ada uji lab oleh forensik, hasilnya identik. Kalian mau apa lagi? Kalian ini cuma bikin gaduh saja, kan itu nanti ujung-ujungnya. Betul Bang?